Pagi itu seperti biasa Ranti menjalankan tugas kerjanya sebagai seorang pembantu rumah tangga di sebuah rumah gedung yang sangat luas dan megah. Ranti gadis dari desa yang merantau mengadu nasib di Jakarta, kota metropolitan. Umur Ranti saat itu sekitar 28 tahun. Tapi hingga kini dia belum juga mendapatkan jodoh pria yang mau mempersuntingnya. Mungkin dikarenakan ia terlahir dari keluarga yang serba kekurangan. Sebenarnya wajah Ranti nggak jelek-jelek amat. Malah bisa dibilang ia cantik desa yang sangat alami. Hal yang paling menonjol dari Ranti adalah tubuhnya Ranti yang berpostur tubuh sangat ideal. Tubuhnya sangat seksi dan montok. Namun, karena ia sering memakai baju-baju biasa, maka kelebihannya itu tak terlihat di mata para lelaki. Ranti bekerja pada sepasang suami istri yang masih dibilang pasangan yang baru, karena mereka baru menikah beberapa tahun dan masih belum dikaruniai momongan seorang anak dalam pernikahan mereka. Sepasang suami istri itu adalah Hendra dan Arini. Sepasang suami istri yang sangat romantis dan saling menyayangi. Mereka termasuk pasangan yang sangat ideal. Sudah 3 bulan Ranti bekerja di rumah Pak Hendra. Ia sangat tekun dan rajin dalam menjalankan pekerjaannya. Pak Hendra sendiri dan Bu Arini sangat simpati kepada Ranti yang rajin dan sangat baik dalam melaksanakan tugasnya. Dan Ranti sendiri merasa nyaman bekerja kepada mereka berdua. Ia merasakan majikannya itu sangat baik dan memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Hendro dan Arini tidak membedakan antara mereka dan Ranti yang sebagai pembantunya. Sering mereka bertiga makan satu meja, dan mereka pun menjadi lebih akrab satu sama lain. Hendro sibuk dengan pekerjaannya di kantor, yang ia menjabat sebagai seorang manajer di kantornya. Biarpun masih muda, Hendro telah dipercaya dan diangkat menjadi seorang manajer. Sudah 1 tahun yang lalu, karena hasil kinerjanya yang terbilang sukses dalam membawa perusahaannya itu berkembang. Sedangkan Arini sendiri bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan yang berbeda dengan Hendro. Arini selalu berpakaian modis, karena itu tuntutan pekerjaan. Namun satu yang disayangkan, karena pekerjaan mereka yang sama-sama sibuk, membuat intensitas pertemuan mereka yang tak terlalu banyak. Karena mereka sama-sama sibuknya di kantor dan juga di rumah. Tapi sampai saat ini mereka berdua baik-baik saja dan tampak harmonis. Pernah suatu ketika, saat itu tengah malam, Ranti yang terbangun dari tidurnya ingin mengambil air minum di ruang tengah dekat ruang keluarga. Saat Ranti melewati kamar dari majikannya, Ranti sontak terperanjat dan kaget ketika melihat pintu kamar yang tampak terbuka sedikit. Mungkin majikannya itu lupa mengunci pintu, pikir Ranti di dalam hati. Tak sengaja Ranti pun melihat majikannya yang sedang asik berjumpa dan bercinta. Mata Ranti terbelalak saat melihat tubuh Hendra majikannya itu yang begitu atletis dan menggoda. Baru kali ini dia melihat bentuk tubuh Hendra majikannya itu, tubuh yang sangat menggoda pikiran Ranti. Tak terasa peluk keringat dingin pun bercucuran dari tubuh Ranti, dan jantungnya pun terasa dak-dikduk. Semenjak kejadian malam itu, Ranti selalu saja terbayang-bayang wajah dari Hendra. Ia selalu terngiang-ngiang dengan wajah Hendra yang begitu menggoda. Dan lama-kelamaan Ranti pun jatuh cinta kepada Hendra. Ranti sendiri sering mencuri-curi pandang kepada Hendra. Namun, rupanya Hendra tak begitu tahu dan sikap Ranti. Ia hanya bersikap wajar saja. Ranti pun teringat akan kata-kata neneknya yang sudah meninggal dulu. Dulu, neneknya pernah bilang
kalau ada ilmu pelet yang bisa digunakan untuk memikat lawan jenis menjadi tergila-gila dengan orang yang mempraktekkan ilmu tersebut. Dan Ranti juga masih ingat dengan mantra yang harus ia baca saat menjalankan ilmu tersebut. Ranti pun kemudian mempraktekkan ilmu itu yang pernah ia dapat dari neneknya itu. Saat Hendra sedang makan siang sendirian, Ranti pun segera mengambil minuman jus alpukat kesukaan Hendra. Dan ia pun kemudian membacakan mantra yang ia ingat. Dan segera ia meludahkan air liurnya ke dalam jus alpukat tersebut. Ia pun berharap dengan ini Hendra akan menjadi jatuh cinta kepadanya. Ia yakin kali ini akan berhasil. Ternyata reaksi yang ditimbulkan langsung terasa. Hendra yang tadinya melihat Ranti hanya sebatas itu saja, kini tiba-tiba dalam pandangan mata Hendra, ia melihat Ranti yang tampak cantik dan seksi. Sungguh aduhai. Ia pun merasakan hal yang berbeda kali ini. Ranti yang melihat hal ini sangat senang dan bahagia. Tiba-tiba tanpa disadari Ranti, Hendra sudah berada di sampingnya. Dan ia pun segera menggandeng tangan Ranti, melangkah berjalan menuju ke kamarnya. Ranti yang sudah jatuh cinta kepada Hendra hanya tersenyum dan merelakan dirinya ikut bersama Hendra. Dalam hati Ranti ia pun merasakan deg-degan yang luar biasa. Di dalam kamar Hendra, dengan lembut Hendra pun membelai rambut Ranti. Dan secara refleks dia pun mencium bibir Ranti. Ranti yang tak pernah merasakan hal ini hanya bisa terdiam, dan tanpa disadari ia pun membalas ciuman dari Hendra. Dan siang itu tanpa disadari mereka berdua tengah asik berjumpa dan bermesraan. Dunia seperti milik mereka berdua. Dan siang itu mereka berdua pun tenggelam dalam indahnya buana gelora yang membara di antara mereka berdua. Siang itu kamar Hendra menjadi saksi memadu kasih antara dua insan yang lagi mabuk cinta dalam buayan pelet ludah perawan. Pelet yang begitu ampuh jika pemakainya yakin dan mantap. Namun pelet itu banyak imbasnya, yang salah satunya adalah keinginan untuk selalu ingin bercinta yang sangat kuat dan menggebu-gebu. Hendra dan Ranti masih terkulai lemas sambil berpelukan berdua di atas ranjang yang empuk dan mewah. 1 jam kemudian Ranti pun beranjak dari ranjang dan ia pun berjalan ke kamar mandi yang ada di dalam kamar Hendra. Ia kemudian mandi di bawah guyolan air shower yang turun menghujam tubuhnya seperti air terjun yang terasa segar. Dalam hati Ranti sangat bahagia sekali. Ia tak peduli kalau kesuciannya telah terenggut siang itu. Ia hanya menginginkan Hendra bisa takut dalam pelukannya. Setelah selesai mandi, Ranti pun kemudian langsung keluar dari kamar Hendra menuju ke kamarnya. Dengan segera, ia pun melangkah perlahan. Hendra sendiri kemudian juga bergegas mandi, karena hari itu mulai beranjak sore. Sudah waktunya istrinya pulang kerja. Sekitar pukul 5 sore, Arini telah sampai di depan rumah dengan mobil kesayangannya. Ia tampak anggun dan cantik hari itu. Ia kemudian memarkirkan mobilnya di garasi rumah. Wajar jika Arini terlihat cantik dan begitu menggoda, karena ia pandai merawat tubuhnya. Dan dengan gaji yang besar sebagai seorang sekretaris, dia pun bisa berbelanja apa saja yang ia suka, selain jatah dari suaminya. Malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam, saatnya Hendra dan Arini untuk makan malam. Rianti yang sedari tadi sudah mempersiapkan segalanya, sangat bersemangat saat itu. Dan seperti biasanya, mereka bertiga pun makan malam bersama dalam satu meja yang sama. Tampak mereka sangat bahagia malam itu, terutama Ranti.
Ranti pun dengan manja dan lembut mencuri-curi pandang kepada Hendra tanpa sepengetahuan dari Arini. Arini sendiri tidak menyadari hal itu. Hendra sendiri mulai banyak terpengaruh dengan pelet yang dibaca oleh Ranti. Hendra melihat Ranti yang tampak tambah cantik dan seksi dibanding dengan istrinya. Padahal semua itu karena efek dari Hendra yang tengah terkena pelet dari Ranti. Waktu pun berlalu, dan seperti biasanya, Hendra berangkat kerja ke kantornya. Sementara Arini juga berangkat kerja ke kantornya sendiri. Itulah rutinitas keseharian mereka jalani dengan sibuknya bekerja dan tugas-tugas kantor mereka masing-masing. Mereka berdua adalah tipe pekerja keras. Ranti sendiri kini mulai berdandan modis dan tampil cantik. Itu semua karena tanpa sepengetahuan dari Arini, Hendra mulai memberikan uang yang lebih kepada Ranti dan membelikan Ranti baju-baju yang bagus. Itu semua tanpa sepengetahuan dari Arini. Setiap saat Hendra selalu terbayang-bayang wajah Ranti. Ia selalu seperti sangat jatuh cinta pada Ranti. Dan hal itu yang membuat Hendra selalu pulang lebih awal setelah pekerjaannya selesai. Ia ingin selalu bertemu dan berduaan bersama Ranti di setiap waktu di saat Arini tidak ada di rumah. Wajah ayu Ranti sudah menguasai pikirannya. Hubungan percintaan Hendra dan Ranti pun berlangsung sekitar 2 bulan sudah. Dan pagi itu tiba-tiba Ranti merasa mual-mual dan ingin muntah, seperti orang yang baru hamil muda. Ia pun bolak-balik ke kamar mandi, dan Ranti baru sadar kalau dia sudah 2 minggu ini telat tidak haid. Dalam hatinya ia pun berpikir, apakah dia lagi hamil? Siang itu, karena penasaran Ranti pun pergi ke apotek untuk membeli alat tes kehamilan. Sesampainya di rumah, Ranti segera mengecek apakah ia tengah hamil atau tidak. Dan ternyata dari alat tes kehamilan tersebut menunjukkan kalau Ranti tengah positif hamil. Ranti pun agak bingung dan pikiran dengan hal itu karena dia mengandung anak dari Hendra yang tak lain adalah majikannya. Sore itu Hendra pulang ke kantor lebih awal. Sekitar jam 3 sore ia telah sampai di rumah. Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah. Dan sekali lagi, ia ingin menemui Ranti. Dan benar saja, Ranti juga ingin bertemu dengannya. Maka, terjadilah kisah cinta mereka berdua lagi di sore itu. Dan setelah selesai, Ranti pun memberanikan diri untuk mengatakan kepada Hendra kalau dia tengah hamil anak Hendra. Hendra yang mendengar kalau Ranti sedang hamil, malah senang, tapi agak sedikit takut. Dengan lembut Hendra pun berjanji kepada Ranti akan bertanggung jawab atas kehamilan Ranti. Ia pun berjanji agar Ranti bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk itu. Kini, Ranti dapat bernapas lega dengan sikap Hendra yang mau bertanggung jawab kepadanya. Sebulan terakhir ini Arini mulai gelisah. Ia sering khawatir dengan suaminya, dan perasaan itu selalu datang dan datang. Apalagi setelah sebelumnya Arini pernah beberapa kali bermimpi. Ia melihat Hendra yang tampak asik bermesraan dengan Ranti. Di dalam mimpi Arini semua tampak seperti nyata, seperti benar-benar terjadi. Waktu pun terus berjalan, dan Ranti akhirnya hamil besar. Dan kali ini ia tak dapat menyembunyikan kehamilannya dari Arini. Arini yang mulai merasa curiga dengan ini semua, mulai mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan sore itu, saat ia pulang dari kantornya, dan sesampainya dia di rumah, dan kemudian ia pun masuk ke dalam rumah. Saat itu tiba-tiba di dalam rumah ia terkejut saat mendengar perbincangan antara Hendra dan Ranti yang membahas tentang kehamilan Ranti. Bagaikan disambar petir di siang bolong, hati Arini remuk redam, hancur berkeping-keping. Ia masih tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tiba-tiba Arini masuk dan berada di depan Hendra dan Ranti. Terjadilah pertengkaran dahsyat sore itu.
Arini tak terima dengan apa yang telah terjadi. Ia meminta Hendra untuk meninggalkan Ranti dan mengusirnya. Tapi karena pelet yang sudah merasuk di dalam tubuh Hendra, Hendra pun tak mau mengikuti perkataan dari Arini. Ia bersikukuh untuk menikahi Ranti sebagai istri yang kedua. Dan sore itu adalah hari yang menegangkan dalam sejarah perkawinan mereka. Di saat mereka tengah bertengkar, tiba-tiba saja Ranti jatuh pingsan. Ia tampak kesakitan dan jatuh mengeluarkan air dari kakinya. Hendra yang panik kemudian membawa Ranti ke rumah sakit, dan Arini yang tadinya marah juga sedikit merasa kasihan melihat Ranti yang tiba-tiba jatuh pingsan. Ia pun ikut Hendra ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ranti segera ditangani oleh para dokter. Dan tim dokter pun mengatakan kalau Ranti kelelahan dan sebentar lagi dia akan melahirkan. Setelah diberikan obat dan suntikan, Ranti pun mulai tersadar lagi. Ia tampak bingung berada di rumah sakit, dan ia melihat Hendra dan Arini juga berada di ruangan tersebut. 3 jam kemudian Ranti pun mulai merasakan kontraksi di perutnya. Tim dokter segera bertindak untuk membantu proses persalinan Ranti. Dan tak lama kemudian, terdengarlah suara tangis bayi yang memecah ruangan tersebut. Tampak seorang bayi mungil telah lahir dari rahim Ranti. Tampak bayi mungil yang tampan itu telah lahir. Hendra tampak kegirangan melihat bayi yang baru lahir. Di dalam hatinya ia pun berkata, "Aku sekarang punya anak." Gumam Hendra di dalam hati. Rasa gembira pun tampak di matanya. Sedangkan Arini sendiri tampak dilema. Di sisi lain, dia sangat marah dengan perbuatan Hendra dan Ranti. Tapi di sisi lain, dia melihat bayi mungil yang tak bersalah itu membuat hatinya pun luluh. Ada rasa kasih sayang seorang ibu yang tiba-tiba muncul di benak dan tatapan matanya. Entah kenapa ia merasa simpati melihat bayi mungil yang lucu itu. Bayi yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa. Mungkin itu karena Arini yang sampai sekarang masih belum juga memiliki seorang anak. Dan kini ada seorang anak di hadapannya. Ia seperti merasakan memiliki seorang anak yang ia dambakan selama ini dan ia rindukan di tengah-tengah keluarganya dan di rumahnya yang sepi. Tampak murung dan sedih seorang wanita yang lumayan cantik. Terlihat air matanya yang menetes di pipinya. Tak terasa mulai meluncur jatuh ke bawah. Seorang wanita yang tengah galau dalam kesedihan dan kegundahan dalam hidupnya. Gundah yang mungkin orang lain tak tahu apa yang sedang ada dalam benaknya. Wanita itu adalah Ayu, yang baru saja 7 hari ini ditinggal mati oleh suaminya yang ia cintai. Acara 7 hari pun telah usai kemarin malam. Kesedihan di raut muka Ayu masih tampak begitu membekas dan sangat dalam. Ayu dan Agus merupakan pasangan muda yang baru saja 6 bulan menikah. Namun nasib dan takdir pun berkata lain. Bahkan Ayu harus ditinggal pergi oleh sang suami yang sangat dicintainya. Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari Ayu menjalaninya dengan kesedihan karena ia belum mempunyai anak. Maklum, mereka baru saja menikah 6 bulan lamanya. Usia pernikahan yang dibilang masih sangat muda, masih seumur jagung dalam makhlih berumah tangga. Ayu hanya bisa menyibukkan diri dengan menjahit sebagai keahliannya. Sudah 2 tahun ini Ayu menjanda, dan selama itu juga ia mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari para ibu-ibu tetangga.
yang mengatakan kalau Ayu tak akan laku menikah lagi karena menjanda menjadi status yang sangatlah berat. Namun Ayu tak memperdulikan omongan dari ibu tetangga lainnya yang tak suka dengan dirinya. Karena banyaknya ejekan yang diterima oleh Ayu setiap hari, membuat Ayu pun goyah imannya. Ia sudah tidak tahan lagi dengan ejekan-ejekan dan hinaan yang menginjak harga dirinya seperti itu. Tiba-tiba saja terlintas di pikiran Ayu untuk memasang sebuah susuk atau pelet supaya ia terlihat lebih cantik lagi. Beberapa hari kemudian Ayu pun pergi mencari seorang dukun yang dapat memasang susuk pelet di tubuhnya. Dan maka sampailah Ayu di rumah Mbah Brojol yang sudah terkenal akan ilmu susuk dan peletnya. Di kalangan para warga, Mbah Brojol dikenal dengan nama dan julukan Mbah Brojol Rojone Manggu Rondo Limo. Kenapa bisa dipanggil seperti itu juga? Karena ternyata Mbah Brojol mempunyai istri yang berjumlah 6, dan yang kelima dahulunya adalah janda. Ternyata begitu ceritanya, hingga Mbah Brojol terkenal dalam keahliannya memasang susuk maupun pelet. Sudah banyak orang yang membutuhkan kemampuan pelet dan susuk dari Mbah Brojol. Laki-laki setengah tua dan berkumis lebat itu memang sangat ahlinya. Di usianya yang sudah menginjak usia lanjut, ternyata masih mampu memikat wanita muda yang kini menjadi para istrinya. Ayu pun segera mengutarakan isi hatinya kepada Mbah Brojol dengan segala permasalahan yang ia hadapi. Ia menceritakan semuanya kepada Mbah Brojol. Ia hanya ingin tidak dipandang sebelah mata lagi oleh para warga. Mbah Brojol pun manggut-manggut, pertanda mengerti maksud dari Ayu. Mereka kemudian membicarakan tentang mahar dan segala persyaratan susuk dan pelet itu. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di bawah sinar bulan purnama, dimulailah ritual pemasangan susuk dan pelet kepada diri Ayu. Sebelum pemasangan susuk di tubuh Ayu dilakukan, terlebih dahulu Ayu harus dimandikan kembang oleh Mbah Brojol. Dengan hanya memakai kain jari, Ayu pun segera dimandikan oleh Mbah Brojol dengan menggunakan air kembang setaman yang telah dimantra-mantra. Segera, guyuran demi guyuran air kembang mulai membasahi tubuh Ayu. Tubuh Ayu yang terlihat putih mulus pun kini tampak terlihat seksi. Ritual mandi kembang pun selesai, dan kini ritual pemasangan susuk pelet pun dilaksanakan di ruang praktek Mbah Brojol. Ruangan yang kental dengan aura mistis. Ruangan yang di dalamnya berjejer jimat-jimat mistis di mana-mana. Mbah Brojol kemudian mulai melakukan ritual pemasangan susuk pelet di tubuh Ayu. Sesaat kemudian, ritual pun selesai. Tampak jelas sekali pancaran aura dari susuk pelet yang dipasang oleh Mbah Brojol di tubuh Ayu. Kini Ayu tambah terlihat begitu cantik dan menarik. Senyumannya yang manis semakin manis, dan raut wajahnya yang bersinar terlihat semakin muda. Setelah memberikan mahar kepada Mbah Brojol dengan mahar yang disepakati antara Ayu dan Mbah Brojol, Ayu pun kemudian bergegas pamit pulang. Sesampainya di rumah, Ayu pun langsung masuk ke kamar dan duduk bercermin di depan meja riasnya. Ayu pun terkaget saat mendapat wajahnya yang tampak semakin cantik dan menarik. Ia pun merasakan suatu gairah yang berbeda dan sensasi memakai susuk pelet yang ada di tubuhnya. Pagi pun tiba. Ayu bangun pagi kala itu. Suara burung berkicau saling bersaut-sautan menyambut pagi yang cerah itu. Ayu terbangun dan merasakan tubuhnya yang sangat segar dan terasa sangat fit. Ia tampak begitu gembira menyambut pagi ini. Pagi yang penuh harapan dalam benaknya. Ayu kemudian melangkah keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar mandi. Bergegas, ia kemudian membuka dan melepas satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Dan setelah itu,
Ia kemudian bergegas mandi. Di bawah guyuran air pagi itu, terlihat tubuh Ayu yang sangat kencang dan padat. Terlihat tubuhnya begitu sangat segar dan menggoda. Mandi pun sudah selesai. Ayu kemudian kembali ke kamarnya, dan ia kemudian berganti baju. Perlahan tapi pasti, satu persatu, baju pun dimulai dikenakannya. Pakaian yang dipakai Ayu kali ini sangat pas dan cocok di tubuhnya. Tak lupa, ia kemudian menyemprotkan sedikit parfum di tubuhnya, yang mulai terasa bau harumnya. Pagi itu Ayu tampak cantik dan sangat seksi, benar-benar sempurna. Benar-benar sempurna perubahan yang dialami oleh Ayu pagi itu. Pagi itu Ayu bergegas pergi ke pasar untuk membeli benang jahitnya yang tinggal sedikit. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang laki-laki yang melihatnya sampai melongo dan tak berkedip. Akibatnya karena melihat kecantikan dari Ayu pagi itu, laki-laki tersebut sampai jatuh masuk dalam selokan dengan sepeda motor. Tak selang berapa lama kemudian, Ayu pun kembali bertemu dengan seorang bapak-bapak setengah tua. Lagi-lagi karena melihat kecantikan dan wajah Ayu serta tubuh seksi Ayu, laki-laki setengah tua itu pun sampai jalan menabrak tiang listrik. Alhasil, pusinglah dia. Sebentar kemudian baru Ayu berjalan lagi beberapa langkah. Ia mendapati dua orang pemuda yang melihatnya tak berkedip. Sambil jalan, pandangan mereka masih tetap fokus menatap ke arah Ayu. Hingga tak diduga, mereka berdua malah masuk ke dalam semak-semak terjerembab. Pesona Ayu pagi itu sangat luar biasa dahsyatnya. Siapa saja yang bertemu dengannya pasti tak akan kuasa menolak kecantikannya. Ayu pun bergegas melanjutkan perjalanannya ke pasar, dan tak lama kemudian sampailah dia di pasar desanya. Suasana tampak cerah dan udara tampak terasa segar. Terlihat hiruk-pikuk orang yang jual beli di pasar. Saat itu pasar tampak lumayan ramai. Ayu pun tersenyum manis pagi itu. Ia merasa hari itu penuh dengan semangat. Setelah membeli benang jahit dan beberapa keperluan rumah untuk memasak, Ayu pun segera melangkah pulang kembali. Tanpa disadari oleh Ayu, rupanya banyak orang yang ternganga melihat kecantikan Ayu pagi itu. Dengan langkah yang santai, ia pun berjalan meninggalkan pasar. Dari belakang tampak seorang laki-laki mengendarai sepeda motornya. Sesampainya laki-laki tersebut di dekat Ayu, laki-laki itu pun segera menawari Ayu untuk memberikan tumpangan. Gayung pun bersambut. Ayu menerima tawaran dari laki-laki itu, dan segera ia pun naik ke motor laki-laki tersebut. Dan orang tersebut ternyata adalah Mas Agus, keponakannya Pak Kades. Mas Agus laki-laki berumur 45 tahun itu tampak masih gagah dan ganteng. Tapi sebenarnya Mas Agus sudah beristri dan mempunyai 2 anak. Maka sampailah Mas Agus dan Ayu di depan rumah Ayu. Ayu pun segera turun dan menawari Mas Agus untuk singgah terlebih dahulu, sekedar untuk ngopi. Ayu merasa berterima kasih sudah diantar pulang dari pasar sampai ke rumahnya. Mas Agus yang memang sedari tadi sudah tertarik dan kesengsem dengan kecantikan Ayu, langsung mengiyakan tawaran Ayu. Ayu pun segera masuk dan melangkah ke dapur untuk membuat kopi untuk dihidangkan kepada Mas Agus. Dan tak lama kemudian, kopi pun sudah jadi. Ayu pun langsung kembali melangkah ke depan, di mana Mas Agus duduk menunggunya. Dengan senyum manis, ia pun menyuguhkan kopi tersebut kepada Mas Agus. Dari pertemuan mereka itulah,
Akhirnya lama-kelamaan terjalin hubungan di antara mereka berdua. Mereka berdua terjebak dalam buaian cinta segitiga. Mas Agus pun semakin tergila-gila dengan kecantikan Ayu. Begitupun juga Ayu yang sudah jatuh cinta juga kepada Mas Agus, dan tak mau lepas dan tak mau jauh dari Mas Agus. Dua insan sejoli yang tengah dimabuk asmara. Waktu pun terus berlalu dan terus berganti. Kedekatan mereka berdua semakin dalam. Sudah beberapa kali mereka memadu kasih, layaknya pasangan suami istri. Selama ini Mas Agus selalu memberikan uang dan barang-barang untuk kebutuhan Ayu. Sudah banyak uang yang dikeluarkan oleh Mas Agus untuk membahagiakan Ayu. Dan hubungan mereka sudah menjadi bahan perbincangan dari para warga. Pernikahan Mas Agus dan Hani istrinya pun akhirnya kandas juga, karena seringnya terjadi pertengkaran di antara mereka berdua dan tak ada yang mau mengalah. Hani pun akhirnya pergi meninggalkan rumah mereka, kembali ke rumah orang tuanya. Dengan berderai air mata, Hani pun meninggalkan rumah yang telah mereka diami selama ini. Mas Agus semakin hari semakin tampak tergila-gila dengan Ayu. Mereka selalu menghabiskan waktu berdua dan kemana-mana selalu bersama. Kecantikan Ayu yang berubah kini sudah menjadi buah bibir di kalangan para warga. Mereka tak menyangka Ayu sekarang tengah menjelma menjadi wanita cantik dan seksi di desanya. Sering Mas Agus menginap di rumah Ayu seharian, dan paginya ia baru pulang ke rumahnya. Selain dengan Mas Agus, ternyata Ayu juga menjalin hubungan dengan Pak Yudi, lelaki setengah baya yang ternyata istrinya dulu juga ikut membicarakan Ayu yang janda itu. Ternyata dendam juga tengah menyelimuti hati Ayu. Dia ingin membalas orang-orang yang telah menghinanya dahulu, orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka berhubungan. Pak Yadi selalu memberikan apa yang Ayu mau. Ayu selalu dimanja oleh Pak Yadi. Itulah kenapa tiba-tiba Pak Yadi tergila-gila dengan Ayu. Dalam pandangannya Ayu adalah sosok wanita yang sangat cantik, montok, dan juga seksi. Setiap waktu ia selalu terbayang-bayang dengan wajah cantik Ayu yang manis menghanyutkan. Dendam telah membutakan mata hati Ayu. Dia kembali ke rumah Mbah Brojo untuk menambah lagi susu pelet yang ada pada tubuhnya. Di rumah Mbah Brojo, lagi-lagi dilakukan ritual pemasangan susu pelet pada tubuh Ayu. Dan malam itu pun, proses pemasangan susu pelet di tubuh Ayu pun kelar dikerjakan. Dan Ayu pun kemudian memberikan mahar kepada Mbah Brojo sebelum ia beranjak pulang. Kini semakin banyak laki-laki yang tertarik dengan kecantikan dari Ayu. Mereka mulai berlomba-lomba mendapatkan simpati dari Ayu. Namun, ternyata Ayu hanya memanfaatkan mereka saja. Ayu semakin terjerumus dalam kegilaannya untuk menaklukkan para laki-laki. Tanpa ia sadari, semua itu akan berakibat pada dirinya. Sampai terjadi ada beberapa orang yang saling bertengkar dan terjadi perkelahian antara mereka. Mereka saling memperebutkan Ayu. Mereka juga sudah dibutakan oleh para saya yang cantik dengan susu peletnya. Susu pelet yang begitu kuat dan manjur. Dua orang pemuda laki-laki terluka parah akibat dari memperebutkan hati Ayu. Suatu malam yang naas bagi Ayu. Saat itu ia tengah tertidur lelap di kamarnya dengan memakai baju tidur yang sangat tipis. Ayu tidak tahu kalau ada dua orang yang sedang mengendap-endap di kamarnya. Saat tiba-tiba Ayu terbangun dari tidurnya, dia pun kaget setengah mati. Di hadapannya sudah ada dua orang yang berdiri.
Belum lagi Ayu menyadari apa yang terjadi. Kedua orang tersebut dengan cepat langsung membekap tubuh Ayu. Malam itu Ayu pun dalam penguasaan dua orang tersebut. Ayu hanya bisa meronta-ronta dan sekuat tenaga ia melawan kedua orang tersebut. Namun ternyata Ayu hanyalah seorang perempuan. Ia tak kuasa melawan kedua orang tersebut. Karena takut ketahuan, kedua orang tersebut dengan teganya membungkam wajah Ayu dengan bantal. Dan tak ayal lagi, Ayu pun meninggal seketika karena kehabisan nafas. Pagi pun tiba. Warga desa digemparkan dengan kematian Ayu yang begitu tragis. Mati di kamarnya sendiri dengan posisi wajah yang tertutup bantal. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, Ayu menjadi korban pembunuhan malam itu. Hari itu juga Ayu dimakamkan di pemakaman desa. Kabar yang beredar dari para warga, arwah Ayu kini bergentayangan. Arwah Ayu kini tak tenang setelah kematiannya. Ada beberapa orang yang mengatakan pernah melihat sosok Ayu yang tengah menangis. Dan ada beberapa orang juga yang sering mendengar suara-suara menangis seorang perempuan. Namun, setelah didekati asal suara tersebut, ternyata suara tersebut kemudian menghilang. Dan tak ada satu orang pun di sana. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.